Balik lagi di podcast After Office Hours edisi spesial makanan. Baru-baru ini tuh sebenarnya nggak baru sih, ini udah dari tahun 2000 berapa ya? Gue 2011 pun udah lihat pembahasan ini tentang bubur diaduk sama nggak diaduk sih. Dari 2011. Iya, gue main Twitter tuh. Oh gila, gue ngomong kayak gitu. Anak lama ya. Wow. Gue bikin Twitter 2010 loh. Gue 2009 akhir. Oh. Apa 2010 ya lupa? Pas lu masuk kampus dong ya. Iya. Gue juga pas gue masuk kampus sih. Iya, terus waktu itu sempat rame. Siapa gitu yang memulai? Tua ya. Angkatan tua ya. Kayak kemarin di Twitter rame tuh. Apa tuh? Ribut-ribut Subway masuk Indonesia. Oh iya. Tahun 2000 tuh ada Subway di sini. Wow, Iya. 2000 tuh gue masih ya belum di Jakarta. Satu. Kedua gue masih SD kayaknya. 2000 lu SD? 2000 kan? Udah 20 tahun yang lalu, Bro. Oh iya nih. Gila lu. Lu SD kelas berapa waktu itu? Tahun 2000 ya? Hah. SD kelas 1 kali ya? Tai kali. Tahun 2000 kan? Masa kelas 1 sih? Tahun 2000 coba, gue umur berapa tahun 2000? 6 tahun? Ya udahlah. Lu gak kepancing masalah umur nih. 2000 tuh gue udah kelas 4. Iya kan kita emang beda ya. Iya, lebih duluan gue jauh sih. Jadi ngomongin masalah makanan, tadi Nulia sempat bilang tentang Subway. Jadi ketika kita nge-take ini, beberapa hari yang lalu baru ke reveal bahwa itu hoax ya. Iya, orang iseng. Orang iseng. Terus teman kita si Mas B pas lagi rame di post di Instastories orang-orang, dia udah bilang, oh ini fontnya kok beda. Terus kok image-nya juga kayak tempelan apa segala macam. Ternyata dari pihak Subway-nya sendiri ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu sih. Konfirmasi bahwa itu tidak benar. Tapi ngomongin makanan, kita pengen ngebahas tentang kenapa ada orang yang memperdebatkan bubur diaduk dan tidak diaduk. Itu sih yang gue bingung. Emang beda gitu ya kalau lu makan bubur yang diaduk sama Padahal objeknya sama-sama aja. sama-sama bubur, sama-sama ada ayamnya, ada kecapnya. Itu sih gue dulu pernah lihat orang ngomong kayak, itu kan preferensi ya. Bener. Kayak lu bakal ngeberantemin kayak orang yang suka cewek rambut panjang psikopat gitu. Lah, Oh iya. kan preferensi kan. Maksud gue kayak cowok yang suka cewek hidung mancung psikopat gitu lah. Suka-suka gue orang yang suka cewek hidung pesek psikopat lah. Kan preferensi gitu. Cara makan segala macam. Dan preferensi. kenapa sampai benar-benar diperdebatkan padahal dia sendiri Karena tidak ada konten aja kali orang-orang. Iya juga sih. Iya gak sih? Padahal dia juga nggak menghidupi orang itu kan. Kecuali kalau misalnya dibayarin, lu harus menurut gua diaduk apa enggak. Ini kan enggak kan. Terus maksud lu yang buburnya diaduk giveaway 50.000 ya. Itu dia. Tapi kalau ngomongin bubur, lu tuh tipikal yang pakai kuah apa sih? Kuah kaldunya nggak sih? Gua kalau makan bubur pakai kuah. Gua enggak. Yang penting kecap. Gua kecapnya ya ada oke, nggak ada juga fine Gue sih. harus pakai kecap sih makan Gua bubur. kecap sambel sih gua. Sambal malah gue enggak, karena menurut gue sambal mengubah cita rasa dari makanan itu. Anjir. Gila. Karena gini, teman kita si Leon, pas Ya. kan dia lagi di Australia kan, dan dia juga sekarang jadi apa, chef ya. Waktu itu gue ngeposting apa gitu tentang makanan, let's say kayak apa sih, kerang yang di Perancis itu apa namanya? Hah? Yang kerang yang di Kerang yang mahal. yang mahal banget nih, yang di restoran Iya, Perancis tahu gitu. gua. Nah, Iya, terus gue lupa namanya tapi. gue storiesin itu. Scallop ya? Gue storiesin itu, gue bilang, oh ini dikasih sambal ABC enak nih. Si Leon bilang, yuk lu kalau ke restoran mahal kata dia. Dia kayak tahu aja gue gak pernah ke restoran mahal, anjing tuh orang. Kalau misalnya lu makan makanan chef terus lu campurin namanya sambal atau apapun itu, chefnya akan datang ke lu, bakal nanya, emang makanan gue gak enak ya? Jadi setelah itu gue langsung mikir, iya juga ya, apapun makanannya kalau ditimpa sama sambal tuh pasti bakal beda. Wah, gue sih nggak peduli. Oh lu gak peduli ya? Mau gue makan di makanan mahal, chefnya datengin gue akan bilang, makan lu enak. Tapi ini kan preferensi gue, dan gue bayar kan untuk makan di sini kan. Jadi ya I'm doing apa yang mau gue lakukan. Gue gak peduli nih harganya berapa, gue gak peduli lu tersinggung atau enggak. Tapi enak kok makanan lu ya. Mau Chef Renata. Tapi kalau nggak enak ya gue akan bilang. Iya sih, fair lah ya. Chef Renata, kalau gue pakein sambel dia akan datengin gue, ya gue pakein sambel lah. Ujung-ujungnya minta nomor handphone. Ya pasti gue lah pakein Sama sambel. lagi cewek-cewek pas habis nonton apa namanya Emily in Paris, lu nonton gak sih? Nggak. Itu kan cowoknya jadi chef kan di Oh si Emily-nya.
Cowoknya si Emily. Iya, sebenarnya bukan cowoknya sih. FWB. FWB jatuhnya. Teman tapi mesra. Iya, kita kan jadi chef kan. Itu mungkin setelah nonton itu banyak tuh teman-teman gue yang cewek. Oh, gue pengen deh ke restoran dimasakin sama chef ini. Ya elah. Apa ngaruhnya orang ganteng dengan hasil makanannya? Gue juga bisa masak. Ih, Noel bisa masak tuh. Tadi gue habis bikin salmon steak. Nah, kalau misalnya mungkin dia bisa sebelumnya pernah Noel cerita lu. Tapi lu yang mana nih? Lu kalau makan bubur diaduk apa enggak? Gue enggak. Lu enggak? Oh, gue juga enggak. Karena kayak gue kalau diaduk, sorry ya kalau misalnya denger lagi makan itu kayak tai gitu loh. Kayak kotoran yang udah menyak gitu gue nggak bisa sih. Gue cuman sesimpel karena mungkin gini ya, kalau kuah kan ya tidak terhindarkan dong, itu pasti akan nyampur kan. Tapi kalau sama yang lain mungkin karena ada beberapa, gue tuh tipikal orang yang kalau makan tuh save the best for the last gitu. Iya. Jadi kadang ada beberapa part dari bubur tuh kayak misal ayamnya atau satenya. Iya, satenya atau daun bawangnya, karena gue suka banget daun bawang. Nah itu yang begitu-begitu tuh gue sisain. Jadi emang gue tidak mencampur. Karena kalau mencampur jadinya udah hilang tuh. Ya gue makan semua kan. Kalau gue biasanya tipikal gitu, save the best for the last. Tapi lu selalu pakai kerupuk nggak? Gue prefer pakai. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi pernah nggak sih kayak gue pernah makan bubur, gue baru ngeh ada kerupuk. Betul, itu sering terjadi. Misalnya sih ampun. Kan gue kalau ngajar hari Minggu pagi itu kan ngajar biasanya. Itu kan sama Rian kan, sama Rian Nugraha. Nah itu kita setiap minggu pagi tuh makan bubur. Nah sering banget itu kejadian kayak gitu. Kerupuknya lupa dikeluarin kan. Iya. Buburnya udah habis. Iya, kerupuknya terakhir tuh. Kerupuknya ya ada kerupuk ya. Tapi kalau misal lo makan bubur nih, kalau misal lo suka, emang agak jauh sih dari tempat lo. Ada namanya bubur Pasundan. Itu enak banget ya, dekat Binus. Itu yang jual cewek Sunda? Enggak juga. Mungkin dia orang Jawa. Ya kayak orang Padang lah, rumah makan Padang yang jual ternyata banyak orang Jawa. Kan cuma nama doang. Itu enak banget sih, bubur Pasundan tuh enak banget. Kayak ada manis-manisnya gitu loh. Gue gak suka, gue sukanya gurih. Gue gak doyan manis. Kalau gue malah justru yang suka manis. Makanya gue tambahin kecapnya banyak. Gue gurih sih. Makanya kaldunya. Iya. Gue lebih penting kaldunya. Itu preferensi sih. Iya, balik lagi. Gue lebih suka yang gurih. Kan ada tuh bubur yang terlalu melenyak, ada yang masih agak padat. Buburnya, tekstur buburnya. Lo lebih suka yang mana? Yang lembek. Kayak makanan rumah sakit berarti ya, bubur rumah sakit ya? Nggak tahu, gue belum pernah masuk. Gue belum pernah masuk rumah sakit. Karena waktu pas istri gue lahiran kan dikasih makan pagi, otomatis makan gue karena kan istri gue belum boleh makan. Buburnya makanan harusnya makanan buat istri lu yang makan. Iya. Bangsat juga ya. Udah gitu lembek banget, gue nggak bisa. Jadi kayak gue tuh tipikal kalau makan apapun tuh begitu digigit tuh kayak kerasa gue gigit. Kalau itu kan kayak bubur bayi aja walaupun kata orang enak, gue nggak bisa gitu. Gue sebenarnya sih mungkin kalau di rumah sakit terlalu berair atau gimana gue nggak tahu ya. Airnya banyak banget. Soalnya kalau ya gue yang pas lah, maksudnya jangan terlalu banyak airnya juga, tapi jangan yang terlalu kental juga. Soalnya ada pernah gue pernah sama kental ya? Karena gue memproduksi. Oh iya. Ya gue nggak suka dong, tapi memproduksi aja. Pinter. Gue pernah waktu itu bubur yang kental banget. Nggak gimana ya? Seret ya? Kayak nggak makan bubur anjir, kayak makan nasi tapi yang masih agak kayak makan adonan. Iya, adonan donat ya. Iya, asli. Iya. Pernah ada gue soalnya sekental itu. Iya. Gue sih nggak tahu, mungkin gaya orangnya ya, begitu ya, dan ya nggak salah juga. Gue nggak bisa protes kayak. Nah itu juga pernah gue omongin sama teman gue. Jadi kalau kayak lu bisnis makanan tuh agak susah memang. Gue makanya tidak pernah mengkritik makanan. Orang bikin makanan kayak gimana? Gue sekarang sudah sangat menghindari mengkritik rasa makanan dari restoran atau apa gitu. Kalau misalnya gue bilang nggak enak nih makanannya, mungkin lebih pas kayak nggak masuk selera gue. Iya, nggak sesuai lidah lah ya. Nggak sesuai lidah gue. Gue biasanya sih sekarang ngomongnya begitu sih. Nggak sesuai lidah gue. Soalnya kalau lu bilang nggak enak, jadi gini, bisnis makanan itu kan yang masak chefnya kan. Iya, preferensi dia kan. Kalau lu bilang keasinan, ya di settingan lidah chefnya udah begitu. Iya, betul. Mau lu bilang keasinan mau gimana juga nggak akan jadi enak di lidah dia. Iya, Padahal dia masak itu berdasarkan standar dia kan. Seleranya dia juga. Jadi
ya susah. Iya sih. Nggak cuman chef ya, maksud gue abang-abang di pinggiran yang jual sate, yang jual ini juga apa segala. sebenarnya tuh mengikuti selera mereka, Iya. mengikuti standar mereka. Jadi ketika lu bilang nggak enak, tapi buat orang lain bisa jadi enak. Iya, Jadi mungkin preferensi kan. Lu minoritas di antara pelanggan dia yang banyakan suka yang kayak gitu. Bener, Kan? jadi mungkin dia udah punya segmen juga. Iya. Ya segmen dia adalah orangnya yang suka bubur kental yang tadi Iya, kan. iya. Gue cuman kayak nyasar gitu, Iya, iya. dapat satu, terus gue bilang nggak enak nih pasti nggak laku. Sotoy. Kenapa jadi ngejar? Iya, maksud gue kayak, iya cuman nggak cocok aja di gue. Nah ngomongin makanan nih, ini banyak nih obrolan ini. Kayak gue pernah bukan protes bisa juga sih, diprotes sama teman gue sih Bob. Makan Padang tapi pakai sendok. Oh harusnya pakai tangan ya. Iya, terus gue tanya emang kenapa? Kan lebih nikmat pakai tangan. Terus gue bilang emang tangan gue mengeluarkan aroma kunyit atau apa? Nggak maksud gitu. gini kan lu makan pakai sendok kan, Heeh. tapi kan nggak pakai Nggak pakai kaki, kan. Iya, tetap pakai tangan juga kan. Lu Cuma ada pakai tangan dan sendok kan. mediumnya. Sama aja dong. Nah, kalau lu lebih nikmat makan pakai tangan langsung atau lu pakai sendok? Kita Kalau di ngomongin mana nih? Rumah makan kayak Padang atau warteg, Padang. Kalau mungkin soto kan nggak mungkin kan air ya. Iya. Steak juga nggak mungkin gitu. Gua sendok. Oh, lu prefer sendok ya? Gua masih pakai sendok. Kadang sih kalau makan Padang ya, dulu tuh gue sering makan Padang pas di Depok waktu Iya, pas masih baru ngekos kan? ya ngekos dan baru kuliah sama teman-teman gue tuh sama si Marcel, Yuza gitu-gitu, Berry. Pakai tangan sih dulu memang. Cuman gue sebenarnya lebih prefer pakai sendok. Pakai sendok kan. Tapi lebih- kalau mostly teman-teman gue pakai tangan ya gue coba pakai tangan aja sih. Nah, tapi lu ngerasa gak sih kenapa makanan Padang dibungkus lebih banyak daripada makanan Itu kan Padang? dulu katanya ceritanya udah dari lama banget. Iya, Zaman penjajahan katanya. iya katanya itu makanan Padang disajikan untuk pejuang apa tentara-tentara, Iya. pejuang-pejuang jadi Pokoknya dibanyakin. kalau dibungkus pasti dibanyakin Iya. defaultnya gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin aja sih, tapi gue sih nggak pernah sampai memperhatikan segitunya sih. Gue sih makan aja sih kok kayak gitu. Iya, gue Banyak syukur enggak juga ya udah. iya. kayak terus maksudnya gimana? Jadi lu minta supaya lu dapat porsinya banyak, lu minta mbaknya bungkus tapi lu buka Makan di bungkusnya di situ. situ. Gitu. Apa sih gimana sih? Apa sih? Makanya ini banyak banget nih di orang-orang kita gitu ya. Bukan kebanyakan, ada beberapa tuh yang memperdebatkan itu. Maksud gue, ya udah sih itu makanan juga udah lu makan, iya nggak sih? Iya, ya menurut gua sih nice to know. Iya. Ya informasi Iya, baru, menarik gitu. Tapi kalau sampai kayak jadi kayak lebay gitu sih menurut gua sih enggak lah. Tapi lu bisa kenyang nggak makan di restoran mahal yang di platingnya sedemikian rupa? Kenyang sih. Gue enggak sih. Tergantung makan di mana. Kalau makan di Ruth Chris pasti kenyang. Karena emang banyak ya. Karena ya gue pasti mesen kan yang 400 gram yang dagingnya gede. Iya. Sama ada tuh apa daging tomahawk yang gede banget. Ya Tomahawk belum pernah makan gue. Gue juga belum sih, gue nonton di YouTube kayak Waktu itu gue ke Ruth Chris pas lagi nggak ada Tomahawk-nya. Di Sofia juga pas lagi nggak ada juga Tomahawk-nya. Gue pernah, gue lupa nama restoran apa, restoran Perancis itu. Gue kesana juga gara-gara dapet voucher. Oke, terus? Ada burger kan. Di otak gue burger kayak McD lah. Yang ya udah apa namanya roti terus dagingnya gitu. Ini enggak ada roti. Kayak lawless. Nah, kayak lawless. Terus ditusuk kayak sapu lidi gitu, kasih bendera Terus apa. restoran di mana tuh? Di daerah Dharma Wangsa. Dulu. Oh. Sekarang udah ganti. Keren Le Burger bukan? Bukan. Terus pas gue makan dikasih sendok sama garpu sama pisau. Bingung dong. Iya. Kayak loh, gue kan makan pakai tangan. Gue kan biasa pakai makan burger giant gitu kan. Dan yang gue lakukan adalah gue tanya ke pramusaji. Bagus dong. Iya. Karena lu nggak soto ya, tapi lu tanya terus. Dan yang gue respect adalah mereka tuh tidak, anak baru makan sini. Iya, tetap ngejelasin. Dia, Karena harus gitu sih kalau Iya. restoran mahal sih harus itu gitu. profesional kan. Iya, jadi makannya pakai ini. Udah dijelasin sedemikian rupa. Tetap pakai tangan. Yang gue lakukan adalah, lo tau, roti paling atas gue taruh. Jadi satu-satu. Lu makan satu-satu pakai tangan lagi. Iya. Astaga udah. Iya, sendoknya udah gue garpu itu udah bodo amat. Orang gue pengen makan ala gue ya udah terus diliatin sama orang ya bodo amat aja. Ini bodo amat lah. Orang gue ini gue gue nggak bayar sih dapat voucher itu. Cuman itu preferensi gue karena gue bingung cara makannya. Terus tadi kenapa gue tanya makanan Makanya, mahal? nah ini mungkin lu sama gue kayak gue kalau diajarin table manner sih gue kayak aduh fuck lah. Nah, table manner juga tuh. Kan jadi katanya minum wine
harus digoyang-goyangin dulu. Terus cara megangnya juga bukan megang gelas kopi gitu kan. Nggak, itu mah lebay Terus orang-orang. kan waktu itu gara-gara apa gitu diundang hotel untuk nge-review makanannya, kita foto-foto lah. Yang lain tuh pada bagus-bagus gitu. Jadi makan berapa suap baru minum, gua enggak. Minum dulu habisin, set. Makannya udah kayak orang kuli. Ditanya, menikmati? Tidak. Enak, tapi menikmati tidak, gue nggak bisa. Mungkin belum di situ kali fase gue. Nggak tahu ya. Udah gitu. Ngapain memperribet diri sendiri sih, maksud gue kayak. Udah gitu kan kalau kita makan es krim di restoran mahal kan es krimnya tuh dibelerin di piringnya ya. Oh iya. Iya, jadi waktu itu ada ya es krim itu di scoopnya ada, terus bawahnya roti atau apa gitu, gue nggak tahu. Nah ternyata es krim yang dibalurin di piring pinggiran itu hanya hiasan. Nggak bisa dimakan. Sebenarnya bisa dimakan, tuh hanya hiasan doang kan. Apa blueberry-nya atau apanya gitu. Sama gue nggak, gue cocok pakai rotinya. Bodoh amat. Orang itu enak, gue bilang. Makanya gue Nggak tahu sih gue. begitu lihat bubur diaduk sama nggak diaduk, ya lah ribet banget sih. Gitu dong diributin gitu loh. Iya, nggak ada konten. Iya sama kayak kita sekarang. Sekarang kan jadi membahas itu akhirnya. Ya tapi nggak tahu ada yang denger nih tim yang mana nih, tim bubur diaduk apa tidak diaduk. Ya kita nggak peduli sih. Nggak Lu tim peduli. apa?